Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Alia Ruti Fatul Krimia dari golongan B, absen 12 dengan NIM A41190999. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana permasalahan yang ada di desa saya dan bagaimana solusi yang saya lakukan untuk permasalahan tersebut. Berikut merupakan videonya. Berikut merupakan penjelasannya. Permasalahan yang ada di desa saya yaitu kurangnya pupuk subsidi yang telah disediakan oleh pemerintah. Menurut narasumber kita, petani Kelurahan Patrang, yaitu pupuk subsidi susah, jika ada pun harganya mahal. Sedangkan pupuk sendiri merupakan salah satu komponen penting yang harus ada dalam produktivitas pertanian. Jika tidak ada pupuk dalam usaha tani akan mengakibatkan input yang lain berjalan dengan tidak maksimal. Tanpa pupuk, penggunaan benih unggul, air, dan tenaga kerja hanya akan memberikan manfaat marginal, sehingga produktivitas pertanian dan pendapatan petani akan rendah. Sebenarnya permasalahan ini merupakan permasalahan yang udah lama terjadi. Menurut Karyasa et al. Pada 2004, beliau mengatakan, pada saat ini keluhan yang sering dilontarkan diantaranya adalah pelaksanaan produksi dan distribusi pupuk tidak efisien, pupuk tidak sampai kepada sasaran, penerima secara tepat sasaran, dan terjadi dualisme pusat yang dapat menciptakan moral hazard. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, yaitu petani bisa menggunakan kompos jerami sebagai pengganti pupuk kimia. Petani dapat menggunakan sampah jerami hasil produksi kemarin. Dengan menggunakan jerami ini akan menekan biaya produksi petani dalam produktivitas pertanian. Jerami mengandung hara yang lengkap, baik berupa hara mikro maupun makro. Secara umum, hara NPK masing-masing sebesar 0,4%, 0,2%, dan 0,7%. Sementara itu, kandungan Si dan C cukup tinggi, yaitu 7,9% dan 40%. Dengan jumlah yang melimpah saat ini, maka pengembalian jerami ke dalam tanah merupakan cara yang tepat untuk mempertahankan kesuburan tanah. Nah, adapun manfaat kompos jerami sendiri, yaitu yang pertama, dapat memperbaiki sifat fisik tanah, yang kedua mengurangi erosi, yang ketiga menekan perkembangan penyakit tanaman, yang keempat meningkatkan dan mengatur serta menstabilkan pH tanah. Hasil yang nyata dari pemakaian kompos jerami, yang pertama dari komoditi jagung, yaitu memberikan pengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, dan panjang tongkol. Yang kedua, pada komoditi kedelai, memberikan pengaruh nyata pada bintil akar. Tanaman kedelai tersebut memiliki bintil yang lebih banyak dibandingkan tanaman kedelai yang tidak mendapatkan kompos jerami padi. Untuk cara pembuatannya, alat dan bahan yang harus disediakan yaitu jerami, kotoran ternak 10%, larutan urea 10%, dan plastik cover. Cara pembuatannya yaitu jerami padi kering dicelupkan atau dipercikan larutan urea 10%. Yang kedua, jerami basah dihamparkan di lantai atau pematang sawah dengan ukuran panjang 3 meter, lebar 0,8 meter, dan tebal 0,3 meter. Yang ketiga, permukaan atas tumpukan tanah jerami basah ditaburi kotoran ternak. Yang keempat, langkah kedua dan langkah ketiga diulangi sampai ketinggian 1,80 meter. Yang kelima, tutup bagian atas jerami dengan plastik cover atau jerami kering yang berfungsi menahan panas. Yang keenam, setelah 2 minggu, jerami dibalik, kemudian tumpukan jerami ditutup kembali dan diperkirakan 1 bulan setelah itu jerami sudah menjadi kompos. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.